kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coachee. Bersama saya Muhammad Ridal SPD dari SDN 13 Samudra. Saya Rina SPDI dari SMA Negeri 1 Tanah Pasir. Saya Yusnawati SPD dari SDN 13 Tanah Luas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yusna. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Jadi saya dengar Ibu mau melakukan coaching dengan Ibu Rina ya? Betul Pak. Baik. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait rubrik penilaian Bu ya. Supaya nanti dalam observasi Ibu akan tahu apa-apa saja nanti yang akan saya nilai ya Bu ya. Iya. Baik. Di sini hal yang saya nilai adalah yang pertama sekali adalah kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga harus memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh ya. Iya. Kemudian mendengarkan aktif dan juga dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam melakukan coaching ini dengan menggunakan teknik rasa ya. Iya. Tentunya teknik rasa itu sudah kita pelajari kemarin. Kemudian ketika Ibu melakukan coaching nanti, yang tidak boleh Ibu skip atau Ibu lupakan, yaitu dengan menggunakan alur tirta ya. Iya. Alur tirta itu yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana ataupun aksi, dan juga terakhir tanggung jawab. Ya Bu ya. Iya. Bagaimana bisa dipahami Bu Isna? Iya, alhamdulillah bisa Pak. Baik. Kalau begitu ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa boleh Ibu saya bertanya? Boleh Pak, silakan. Baik. Yang pertama, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Jadi Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di dalam coaching saya adalah yaitu kompetensi inti coaching ada 3. Yang pertama present yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali. Jadi di antara ketiga kompetensi itu mana salah satu yang Ibu anggap paling penting untuk Ibu kembangkan nanti? Kalau menurut saya Pak, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Berarti dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu gunakan nanti bagaimana? Jadi tujuan saya adalah dalam coaching nanti saya berharap coaching saya bisa menemukan solusi ataupun jalan dalam pemecahan permasalahannya dan dapat menemukan sendiri. Baik. Berarti sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching, Ibu selaku coach dan Ibu Rina selaku coachee. Ya. Saya sebagai pengamat, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga apa yang Ibu kembangkan nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua Bu ya. Amin. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah baik Bu. Cuman saya sedikit ada masalah nih Bu. Kira-kira apa masalah Ibu? Saya ada masalah dengan siswa saya di kelas Bu. Jadi apa tujuan dari diskusi kita hari ini Bu Rina? Saya berharap dengan diskusi dengan Ibu saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Jadi masalah apa yang Ibu hadapi di sekolah? Begini Bu, jadi selama proses pembelajaran ini saya melihat siswa
saya minat atau motivasi belajarnya sedikit menurun, Bu. Jadi di sini saya melihat siswa-siswi saya, mereka tidak fokus dengan pembelajarannya, tidak fokus dengan belajar, kemudian mereka juga sering tertidur di kelas, kemudian mereka juga saya lihat ada rasa bosan kalau di kelas. Mungkin karena saya mengajar matematika, jadi saya merasa pembelajaran saya selama ini tidak efektif, Bu. Jadi hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk siswa Ibu agar tidak bosan dan ada motivasi untuk belajar? Sejauh ini saya sudah menerapkan pembelajaran interaktif. Kemudian saya juga memberikan permainan yang berbasis digital atau dia menggunakan permainan online. Kemudian di sini juga saya sudah melakukan strategi pembelajaran dengan belajar kelompok. Tetapi saya perhatikan belum bisa membuat motivasi siswa-siswi saya ini lebih meningkat, Bu. Nah, jadi dari Bu Ina bilang sudah melakukan beberapa hal kerja kelompok. Apakah ada hal yang lain selain yang sudah Ibu lakukan? Gini, Bu ya, mungkin selama ini saya menyampaikan materi, saya hanya fokus pada penyampaian materi ya selama pembelajaran. Saya kurang melihat kemauan dari siswanya. Mungkin saya selama pembelajaran ini saya jarang melakukan refleksi dengan siswa. Saya jarang bertanya apakah pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian mungkin juga penyampaian materi saya masih belum mengena dengan kehidupan dari siswa-siswi saya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi dengan anak-anak berarti Ibu belum wawancara, maksudnya apa kebutuhan apa yang mereka inginkan, apa minatnya. Jadi selain yang ini Ibu lakukan, adakah hal-hal yang lain yang biar anak ini tidak bosan? Mungkin, Bu, cara yang akan saya lakukan, mungkin saya akan melakukan observasi dulu dengan siswa-siswi saya, sehingga saya tahu bagaimana gaya belajar dari mereka, kemudian bagaimana kebutuhan belajarnya, sehingga saya bisa nanti merancang lagi pembelajaran yang lebih interaktif dan mungkin lebih kontekstual lagi, Bu. Kira-kira di dalam rencana Ibu ini Ibu mungkin perlu pendampingan dari orang lain? Saya rasa perlu, Bu ya, karena di sini mungkin nanti selain saya nanti mencari bahan-bahan pembelajaran di internet, saya juga perlu berkonsultasi atau perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya, mungkin dengan rekan sejawat yang sesama guru matematika ataupun mungkin dengan guru-guru senior yang ada di sekolah saya, Bu. Jadi selain dari rekan sejawat, ada lagi mungkin yang Ibu perlukan pendampingan dengan orang yang lain misalnya? Sejauh ini mungkin nanti setelah pembelajarannya berlangsung, mungkin saya nanti akan berkoordinasi juga dengan wali muridnya atau dari wali kelasnya dulu, Bu ya. Dari wali kelasnya dulu dan mungkin melalui wali kelas saya juga bisa berkoordinasi dengan wali muridnya. Kira-kira nih kapan akan Ibu lakukan? Insya Allah, Bu, setelah saya mendapatkan hasil dari kuesioner yang akan saya bagikan kepada siswa, saya akan merancang pembelajarannya. Saya perkirakan mungkin minggu depan akan saya terapkan. Jadi bagus sekali ya Bu Rina, Ibu sudah merancang pembelajaran yang lain ya. Iya. Jadi apa komitmen Ibu ataupun harapan Ibu di dalam melakukan rancangan ini? Tapi di sini
penyesuaian dengan kebutuhan belajar dari siswanya ya. Bagus sekali ya Bu Rina ya. Jadi harapan Ibu berarti anak-anak menjadi tidak bosan ya. Jadi baiklah Bu Rina, saya tunggu ya hasil dari Bu Rina, kabar baiknya. Jadi Bu Rina, dari diskusi kita hari ini apa kesimpulan yang dapat Bu Rina ambil? Jadi Ibu gini, setelah saya mengobrol dengan Ibu, saya merasa lebih tenang ya Bu ya. Saya merasa lebih tenang, saya mendapat solusi dari permasalahan saya tadi, yaitu saya akan meningkatkan motivasi pembelajaran atau motivasi belajar siswa saya dengan tadi menggunakan media pembelajaran interaktif, kemudian menggunakan media pembelajaran yang lebih kontekstual lagi. Dengan catatan berarti di sini sebelum melakukan rancangan pembelajaran, saya akan melakukan dulu observasi kepada siswa-siswi saya untuk melihat bagaimana kesiapan belajar dari siswa-siswi saya, kemudian bagaimana minat belajarnya. Setelah itu baru saya akan melakukan rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas saya, Bu. Alhamdulillah Bu Rina ya, berarti perasaan Ibu sudah lega ya? Lega, karena sudah mendapatkan solusi. Alhamdulillah. Jadi saya berharap ya Bu Rina bisa menjalankan apa yang ingin Ibu ingin lakukan, dan saya ingin mendengar kabar baik dari Ibu. Baik Bu, insya Allah nanti setelah mendapatkan hasil saya akan kabari Ibu lagi. Jadi kita cukupkan saja diskusi kita hari ini ya. Baik Bu, terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini, dan saya harap apa yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat untuk saya. Terima kasih Bu Yusna. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mengamati ya proses Ibu mengajar, Ibu coaching, Ibu percakapan Ibu dengan Bu Rina. Kemudian ini ada beberapa catatan ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan beberapa catatan tersebut, saya ingin menanyakan beberapa hal pada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian daripada proses coaching Ibu tadi? Baik Pak. Jadi di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dalam masalahnya, Pak. Baik. Jadi yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya, Bu. Iya. Jadi pada catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip coaching ataupun mempraktekkan sebuah prinsip coaching, yaitu dengan adanya kemitraan. Kemudian terbukti ketika Ibu mengobrol dengan coaching tidak ada perbedaan serata dan lain-lainnya, Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan prinsip kreatif yang diharapkan. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali kreativitas dari coaching untuk menggelarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait masalah yang dihadapi. Kemudian di situ ada kompetensi inti yang sesuai dengan presence dan catatan saya, semua itu ya. Semua itu sudah terlaksana, dan yang terpenting ketika Ibu melakukan coaching tadi, Ibu sudah mengutarakan ataupun menggunakan alur cerita, ya Bu ya. Yang pertama Ibu identifikasi tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada tanggung jawab, ya Bu ya. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu telah melakukan proses coaching dengan sangat baik, sekali Bu ya. Nah,
ini ada pertanyaan saya yang terakhir, ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Dengan cara ini saya berharap lebih memahami lagi di prosesnya sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Baik. Jadi dengan adanya proses coaching Ibu tadi dengan Ibu Rina, ini bisa saya jadikan sebagai pembelajaran nanti di sekolah saya. Saya juga akan menerapkan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi dalam menggali ataupun mengkaji lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, Bu, ya. Baik, kalau begitu saya akhiri ngobrol kita, Bu, ya. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi